Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Aliyah Ma'arif 02 Pacitan, Bapak Hariawan SPD. Terus ya? Haryanto SPD. Haryanto SPD. Bapak Ibu status tanda keluarga MA Ma'arif 02 Pacitan yang sangat kami banggakan, atau MA Ma'arif Ulahan namanya. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Atas izin dan ridha Allah, hari ini mungkin panjenengan tidak menyangka ya, tidak direncanakan, tapi Allah yang punya rencana. Jadi Pak Khalid tiba-tiba ada keinginan untuk kesini karena memang selain menjadi pendamping, tugas pengawas sebagai pendamping, ada program dari kantor Kementerian Agama namanya ngantor sehari di madrasah binaan. Ya meskipun prakteknya nanti tidak sehari penuh ya, tapi ini ada program baru dari kantor Kementerian Agama, ngantor sehari di madrasah binaan nanti secara bergilir, seperti itu. Dan kebetulan memang saat ini kita akan sudah memasuki tahun pelajaran baru 2025-2026. Tentu di sini ada sebuah agenda yang penting dari kami pengawas. Yang pertama, memastikan kesiapan dari binaannya di dalam melaksanakan atau menyelenggarakan proses pembelajaran di tahun ajaran ini. Mulai dari perangkat kurikulumnya, kemudian kesiapan dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya, kemudian sarpras dan pendukung lainnya. Alhamdulillah tadi saya lihat sekilas untuk sarpras ini semakin hari juga semakin meningkat untuk di MA Ma'arif Ulahan ini. Kemudian tenaga gurunya ya mestinya tadi cukup banyak, cuman karena ada beberapa aktivitas hari ini mungkin belum bisa bergabung, tapi nanti tolong apa yang kami sampaikan ini nanti bisa ditularkan ke yang lain. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, hasil dari BIMTEK, jadi Pak Pengawas kemarin mengikuti BIMTEK di Surabaya terkait adanya perkembangan bukan perubahan ya, perkembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum yang memang kurikulum ini harus dinamis. Kenapa? Karena yang dihadapi juga selalu berkembang. Jadi kalau kita ini ibarat kata menghadapi suatu masalah, dan yang kita hadapi ini adalah manusia, dan manusia itu adalah makhluk yang unik, yang sewaktu-waktu terus berubah, berkembang dari sisi apapun, termasuk di dunia pendidikan. Karena yang kita hadapi terutama Bapak Ibu guru itu adalah manusia, anak-anak yang tentunya memiliki karakteristik yang unik tadi, yang bermacam-macam, tetapi juga dalam rangka menyiapkan anak didik kita 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Jadi harapannya di Indonesia Mas 2045 ya, yang panjenengan siapkan hari ini itu ketika itu sudah betul-betul on di dalam menghadapi berbagai problematika. Dari situlah mungkin bisa menjadi latar belakang kenapa kurikulum ini selalu berkembang menyesuaikan keadaan. Baik, yang perlu kami tegaskan sampai hari ini, sampai detik ini, panjenengan silahkan tetap menggunakan kurikulum yang kemarin sudah berjalan, kurikulum Merdeka yang di situ ada P5RA-nya, itu tetap aja jalankan dulu. Hari ini Pak Khalid hadir, minimal sudah ada rambu-rambu lah, mungkin gambaran nanti akan kemana. Dan nanti suatu saat kalau memang sudah resmi didok oleh
baik dari Dinas Pendidikan maupun dari Kementerian Agama, kita sudah tidak bingung, ya, sudah tidak bingung, tidak ragu-ragu, langsung menyesuaikan. Karena memang salah satu kehebatan kita ini adalah kemampuan beradaptasi dan berkolaborasi. Itu harus kita lakukan terus-menerus. Okay? Jadi saya tegaskan sekali lagi, kurikulum selama ini tetap menggunakan itu, berarti berpedoman terhadap Permendikbud Ristek nomor 12 2024 dan KMA nomor berapa itu? 450 tahun 2024. Jadi itu saja dulu, nanti hari ini akan kami informasikan apa itu yang menjadi perkembangan. Nah, Bapak Ibu sudah mendengar ada apa? Swing gitu ya. Ya, apa Bu? Iya, betul. Pendekatan deep learning, dan di internal kita di Kementerian Agama ada pendekatan kurikulum berbasis cinta. Sekuat tidak lagi. Kalau sekuat itu adalah program internal di Kabupaten Pacitan, Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, yang kemarin sudah menjadi template-nya di dokumen panjenengan, itu ya laksanakan sesuai dengan ketentuan. Jadi untuk jenjang aliyah di sana sudah ada apa namanya ya semacam acuan ya, semacam juknis yang harus panjenengan penuhi untuk kelas 10, untuk baca Al-Qur'annya apa, hafalannya apa ya. Karena itu merupakan jaminan kan, itu bahasa kita sebagai jaminan mutu di madrasah. Harapannya nanti anak-anak lulus tingkat aliyah kuwi ngajine kuwi sampai di mana, doa-doanya sampai di mana, kalau hafalan ya hafalannya ayat apa saja gitu. Kemudian praktek ibadahnya bagaimana, sholate wis bener apa urung, baik kaifiyahnya maupun bacaannya, kemudian tahlilnya bagaimana. Kalau misalkan di sini punya target lulus ini anak-anak yang laki-laki misalnya harus bisa khutbah, harus bisa memimpin tahlil, harus bisa apa itu yang di masyarakat dibutuhkan, misalkan merawat jenazah, ya itu yang harus tetap dilaksanakan. Perubahan kurikulum kayak apapun kita harus ada itu yang kita laksanakan. Adapun nanti implementasinya apakah dimasukkan di intra, di kokurikuler, apakah madin, tadi saya informasikan sudah ada madin di sini, itu nyumanggakan kreativitas dari pengelola masing-masing. Baik, sekarang kita masuk ke materi ya. Di sini judulnya adalah kolaborasi antara pendekatan deep learning dan KBC, kurikulum berbasis cinta. Okay. Jadi di situ sebagai pedomannya sudah terbit ya dari Permendikdasmen. Jadi sekarang kalau kemarin Permendikbud-Ristek hanya lewat, sekarang menjadi Permendikdasmen. Sekarang sudah terbit sekali lagi satu Permendikdasmen nomor 10 2025, itu berisi tentang standar isi. Kemudian standar isi itu berarti yang Permendikdasmen nomor 10 itu tentang standar kelulusan, insya Allah begitu nanti kita. Kemudian yang Permendikdasmen nomor 13 2025 itu tentang standar isi termasuk struktur kurikulum. Jadi nanti ada perubahan sedikit-sedikit yang nyata Pak Kepolo. Yang kemarin itu nanti yang mungkin sampai saat ini masih kita lakukan itu P5RA itu masuk kokurikuler ya. Nah itu nanti diganti dengan 8 DPL. Apa 8 DPL? 8 profil lulusan. Yang mana 8 DPL ini hampir sama dengan P5, cuma ditambah. Jadi kalau kemarin tuh masih ingat ya, yang P5-nya masih ingat, keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kalau tidak salah satu itu. Kemudian ada gotong royongan,
ada berkebinekaan global, kemudian kreatif, kemudian bernalar kritis. Kalau nggak salah itu ya, maksudnya coba nanti kemudian sekarang itu ditambah ada komunikasi, ada kesehatan, ada kolaborasi. Ya, ada komunikasi, kesehatan, kolaborasi. Itu yang 8 DPL sebagai pengembangan dari P5. Nah, bagaimana nanti untuk RA-nya? RA-nya yang kita kenal sebenarnya rahmatan lil alamin dengan nilai-nilai moderasinya itu ya, ada tawasud, ada apa kemarin itu banyak sekali itu ya, ada berkeadilan, ada toleransi. Nah, itu nanti arahnya menjadi pendekatan kurikulum berbasis cinta. Pon ini kemauan, mungkin saja tidak apa. Kurikulum berbasis cinta. Jadi dasar hukumnya itu Bapak Ibu. Sekarang kita langsung ke ini kan kolaborasi dan insersi itu maksudnya begini. Jadi dua pendekatan, baik itu deep learning dan di internal kita ada yang namanya kurikulum berbasis cinta, itu nanti akan kita insersikan, akan kita kolaborasikan dalam satu dokumen, terutama nanti munculnya adalah di RPP. Munculnya di RPP. Nah, jadi ada penambahan. Sekali lagi ini tidak berubah, ya, tapi ada perkembangan sehingga ada penambahan-penambahan. Apa tujuannya? Supaya proses pembelajaran ini lebih efektif, kemudian pengaruhnya nanti terhadap anak itu benar-benar nyata. Maka di sini akan kita lihat dulu yang ini, yang khusus. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang kalau tak punya paham betul ini orang kantong hanya. Oke. Yang saya Bu di sini pendekatan deep learning atau dalam bahasa Indonesianya pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini ada 8 dimensi lulusan tadi yang saya katakan tadi. Ada 8 dimensi lulusan ya. Kalau yang kemarin itu P5 ya, ini dikembangkan menjadi 8 dimensi lulusan. Ada keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Maha Esa, kewargaan ya, kreativitas masih, kemandirian ya, kemarin itu juga ada mandiri itu, kemudian komunikasi, kesehatan, kolaborasi, penalaran kritis. Nah, ini maksudnya panjenengan nanti di dalam mewujudkan pembelajaran yang mendalam itu, nah, nilai-nilai inilah yang dimunculkan. Ada 8 DPL ini. Lulusan yang panjenengan garap saat ini harapannya nanti satu tetap anak-anak yang berkeimanan pasti. Kemudian kewargaan. Nah, kewargaan ini gini. Waalaikumsalam. Aku Lili. Kewargaan ini diharapkan lulusan kita ya, nanti untuk mewujudkan ini ada semuanya, ini nanti ada penjelasannya. Ini saya jelaskan maksudnya ya. Kewargaan ini maksudnya anak-anak didik kita, peserta didik kita ini mampu bersosialisasi menjadi warga yang baik, bisa bersosialisasi di lingkungannya, di keluarganya, lingkungannya, masyarakat sekitarnya, dalam lingkungan yang lebih besar, hidup berbangsa dan bernegara, bahkan sampai kehidupan secara global. Nah, ini tentu tantangan yang tidak mudah untuk mewujudkan ini. Saya ambil contoh untuk kewargaan terkait kehidupan global. Misalkan anak-anak didik kita dari madrasah Ma'arif 2 Tulaan ini ada yang punya keinginan, ya, berkeinginan untuk melanjutkan studi di luar negeri misalkan. Nah, itu keluar negerinya di mana? Ini kan ada, kita sebenarnya di awal itu kan ada tugas dari Bapak Ibu guru untuk melaksanakan
tes awal dan juga melihat potensi dari anak-anak itu, termasuk cita-citanya mau kemana dan sebagainya. Seandainya ada salah satu dari anak kita yang pengen studi lanjut di luar negeri, maka jenengan kaitannya dengan keluarga ini harus juga menyiapkan anak-anak ini bisa nanti memiliki modal paling tidak komunikasi, berarti bahasa Arabnya kalau ke daerah Timur Tengah berarti bahasa Arabnya yang harus dimantapkan. Misalkan kalau ke Eropa misalkan ini berarti bahasa Inggrisnya juga harus disempurnakan, misalkan seperti itu. Dan juga ingat di sini karena kewargaan berarti ada yang namanya tata sosial. Tata sosial itu budaya, itu juga harus dikenalkan, adat istiadat kan. Kalau kita di internal kita, insya Allah kita sudah bergaul keseharian sudah bisa lah menyesuaikan karena sudah biasa. Tapi kalau misalkan itu kaitannya dengan dunia luar, maka juga perlu kita perkenalkan. Nah, saya dulu pengalaman ketika menjadi kepala Diman ada volunteer. Volunteer itu relawan dari Amerika. Namanya Mr. John, nama lengkapnya nggak tahu, cuman panggilannya Mr. John gitu ya. Di orang sana itu tingginya hampir 2 meter ya tinggi gitu ya. Nah, di sisi disiplin oke. Disiplin memang luar biasa dan itu harus dicontoh oleh teman-teman kita di Aliyah waktu itu. Jadi kalau datang mesti on time ya. Dan mengajarnya itu tidak pernah dia kurangi. Kalau misal jatah 2 jam, 2 jam gitu. Tidak ada sih, korting-korting nggak ada. Kemudian diberi tugas apa selesai. Itu dari sisi kedisiplinan. Tapi dari sisi budaya ada yang berbeda. Misalkan kalau kita kan saru, guru duduk di meja. Nah, waktu itu karena mungkin Mr. John belum agak tahu, mungkin tidak belajar tentang itu, nah, dia ngajar sampai duduk di situ kan. Nah, itu maka itu kemudian kita perlu memberikan masukan. Nah itu maksudnya ada apalah bekal-bekal bahwa budaya masing-masing negara itu tidak sama. Apalagi di antar negara. Wong di antara kita saja misalkan jenengan nih tindak ke Surabaya, naik angkot Surabaya mungkin, dan duduk itu udah panjenengan mendengarkan perbincangan orang. Ya, kalau kita yang mendengarkan ngomong itu, oh asam omongannya. Nah, kalau di Surabaya ganjo itu biasa kan, biasa ngomong gitu. Tapi kalau kita kasar enggak gitu, nah, itu berarti memang budaya di sekitar kita saja itu juga macam-macam. Ini maksudnya keluarga. Artinya ini harus juga diperkenalkan kepada peserta didik. Yang ketiga kreativitas jelas, kita berusaha jelas kreativitas. Nah, ini harus kita dalam rangka kreatif nanti gimana model pembelajarannya biar kreatif. Kemandirian sama mandiri itu artinya dia diberikan bekal sehingga dia nanti kalau terpaksa misalkan tidak bisa melanjutkan studi, nah, dia sudah mampu bisa mandiri karena ada keahlian yang kita berikan. Keahlian misalkan keahlian itu kan bisa keahlian yang sifatnya atau keterampilan kognitif, nah, bisa keterampilan apa namanya itu ini loh Pak, misalnya ngomong itu sebenarnya juga keterampilan. Menjadi MC keterampilan, menjadi penceramah itu juga keterampilan. Mungkin dari sisi penguasaan materi oke, tapi kalau dia tidak punya kemampuan dalam menyampaikan kurang menarik, itu juga butuh dilatih. Maka kalau di sini mungkin ada muhadharah, itu penting juga dalam rangka memberikan life skill, keterampilan kepada anak-anak dari sisi komunikasi. Oke. Kemudian, nah ini tidak masuk di komunikasi ya. Komunikasi itu bisa dalam arti tadi itu misalkan kita belajar bahasa, kalau bahasa Indonesia sebenarnya sudah insya Allah sudah jelas kita sehari-hari memakai bahasa Indonesia. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Inggris, nah belajar bahasa Inggris gimana supaya komunikasinya lancar? Ya belajar bahasa Inggris itu tentu yang diutamakan adalah conversation, percakapan.
Jadi tidak seperti kita belajar bahasa Inggris bertahun-tahun tidak bisa komunikasi. Kita belajar bahasa Arab misalkan, ya bisanya itu luar biasa kalau dari sisi tata bahasa, nahwu sorof itu oke, tetapi komunikasinya biasanya malah kurang. Saya pernah haji tahun 2001 ya, ada ya tidak saya sebutkan orangnya, cuman dia ahli bahasa Arab, maksudnya guru bahasa Arab, tapi ketika di Arab sana ternyata ngomong ya orang iso itu kok bahasanya. Nah, ini. Jadi karena kita memang selama ini fokusnya ya di itu ya, di tata bahasanya itu aja. Tapi ketika ngomong ternyata susah juga. Jadi di sini arahnya gitu deh. Kemudian kesehatan. Kesehatan ini juga penting karena tadi sudah saya singgung dengan Pak Kepala bahwa kesehatan ini untuk anak-anak kita ini kan anak ya, semua ini tadi anak ya, anak-anak kita. Padahal dari sisi ekonomi itu rata-rata sudah ya lumayan lahnya, kalau cuma untuk beli beras beli itu mampu. Tapi kenapa masih banyak anak stunting? Nah, ternyata dari situ perlu nanti juga ada penekanan di bidang kesehatan itu, terutama dalam pola makan, pola hidup. Anak-anak sekarang, ya, anak-anak muda sekarang yang sudah jadi ibu, ini pengalaman sudah saya lihat sendiri, itu sudah tidak setelaten orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu memberikan makan paling kalau pisang awal gitu. Nah, masih kecil itu biasanya pakai pisang awal, tapi dia telaten di keruk-keruk itu sampai nanti habis. Anak meskipun kayaknya nggak mau, tapi dia punya cara keliling-keliling digendong sambil diapa gitu. Kemudian kalau anak-anak sekarang itu nggak telaten. Sekali dia sudah diberi makan ini yang mestinya sehat awalnya, dia anaknya tidak mau, alah misalnya jajan apa, snack apa itu berikan, yang penting enak isinya. Lah ini ada kesalahannya di sini. Nah, ini betul-betul banyak terjadi. Atau sebaliknya karena makan yang tadi itu yang dari sisi komposisi gizi tidak pas, mungkin terlalu banyak yang bergula, es gula, akhirnya terjadi obesitas. Itu juga nggak sehat. Stunting itu kekurangan. Kalau over tapi overnya itu dengan komposisi yang tidak pas, akhirnya itu juga nggak bagus juga dalam kesehatan, menimbulkan obesitas. Sehingga anak muda sekarang banyak yang terserang gula. Kalau dulu kan gula itu biasanya orang-orang sudah tua itu, sekarang enggak. Anak-anak sekarang sudah ada yang terkena gula. Kemudian juga jantung koroner, anak-anak muda. Ya, karena asupannya itu yang tidak pas. Nah, ini nanti pentingnya ternyata yang terutama yang guru yang mengajar pendidikan kesehatan jasmani ini harus lebih dikuatkan. Oke, kemudian kolaborasi ini artinya luas, antara kepala dengan guru, antara guru dengan guru, antara guru dengan siswa ya. Ini kolaboratif. Kerja yang paling bagus itu adalah kolaboratif. Saling mengisi, saling mengingatkan dalam sebuah proses pembelajaran. Termasuk kita menyiapkan anak, itu anak-anak yang mampu bisa bekerja sama. Anak yang bisa tidak muncul sifat individualismenya, tapi dia biasa dengan kerja tim. Tapi maksudnya di sini, loh Pak, kalau begitu yang ulangan kerja sama, bukan begitu. Bukan begitu. Maksudnya gini, kolaboratif itu misalkan dalam proses pembelajaran, anak itu banyak dilibatkan. Maka di dalam kurikulum Merdeka itu dulu kita ada konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa banyak terlibat di dalam proses, kemudian disitulah kolaboratif ini bisa nanti ditanamkan di situ, kerjasama dalam proses. Ya, ada mungkin pakai jigsaw, pakai diskusi, di situ akan nampak nanti. Kemudian misalkan ada kegiatan di sekolah, ini bagaimana anak-anak itu bisa berkolaboratif.
bekerja sama, saling mengisi ya, dalam satu kegiatan. Oke. Kemudian penalaran kritis, ini jelas dalam proses tadi, insya Allah akan ada penalaran kritis. Ini tadi sekali lagi adalah 8 dimensi, apa? Dimensi Dip, DPL, 8 DPL. Dimensi profil lulusan. 8 dimensi profil lulusan itu maksudnya diharapkan putra putri kita, siswa siswi kita setelah memperoleh pembelajaran digodok, dicandra, dicondro, apa kawat condro di pokoknya MA, Ma'arif 2 Kulaan menjadi jiwa-jiwa yang seperti ini. Ngerti? Nah, untuk menuju ke sini kan gitu. Itu ada 3 prinsip pembelajaran. Ini terkenal dengan deep learning itu prinsip pembelajarannya. Jadi untuk mewujudkan ini, ya, ini ada 3 prinsip pembelajaran, yaitu mindful, meaningful, joyful. Ya, mindful apa? Berkesadaran. Mindful berkesadaran, meaningful bermakna, joyful menggembirakan. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu mungkin saya jelaskan. Nah, jadi untuk mewujudkan 8 DPL ini, di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu guru untuk berpegang pada 3 prinsip pembelajaran, yakni mindful atau berkesadaran, meaningful bermakna, joyful menggembirakan. Nah, yang selama ini sering kita dengarkan itu deep learning itu apa toh? Mindful, meaningful, joyful. Artinya ya ini berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nah, saya ini apa yang dimaksud berkesadaran? Nah, gitu. Ini Bapak Ibu, berkesadaran itu gini, Bapak Ibu guru nanti punya tugas untuk memotivasi, memberikan stimulus-stimulus sehingga anak itu semangat untuk belajar. Artinya mau ketika kita berikan pelajaran, kemudian dia juga secara sadar, oh yang ngono aku penting untuk belajar ilmu ini. Nah, salah satu tipnya ketika di awal itu, monggo Bapak Ibu yang kemarin di kurikulum Merdeka sudah kita kembangkan, yakni kurikulum berdiferensiasi. Apa sih kurikulum berdiferensiasi kemarin? Kita melayani anak dengan melihat kompetensinya. Maka perlu di awal itu Bapak Ibu guru melaksanakan yang namanya tes diagnostik atau tes awal. Biar bisa jelaskan, usah ikan favorit sudah tak jelaskan, dilaksanakan porong ya bu. Jadi sebelum ini sampean masuk tahun pelajaran ini, misalkan guru nopo saya hadir ini bahasa Inggris apa nih, matematika apa nih, matematika bu, matematika ini sing cocok karo aku ini matematika. Matematika di apa namanya di kurikulum materi ini apa sing awal ini untuk kelas eksponen atau perpangkatan gitu. Perpangkatan. Oke. Eksponen. Jenengan harus tahu dulu, lihat anaknya di bidang perpangkatan ini sebelum jenengan menyampaikan ini, cek dulu anak. Satu operasi sebelumnya yang harus menjadi dasar, yaitu penjumlahan dan pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian. Kalau jenengan ternyata anak itu penjumlahan saja belum cara ya iso cuman isih gimana gitu ya, atau perkalian, maka ini harus dikuatkan dulu sebelum masuk ke eksponen. Karena penjumlahan perkalian ini penjumlahan pengurangan ini sebagai dasar untuk bisa mengoperasikan perkalian. Kan gitu Pak. Kalau jenengan langsung jujur, bocah wis iso penjumlahan, wis iso perkalian ora ngerti, wis ora ditonton, langsung aja ditoke eksponen. Ini yang akhirnya menjadikan pembelajaran tidak
berkesadaran. Karena anak menjadi yo betul ya, tidak nyambung, tapi dia kan diem, kelihatannya mendengarkan tapi nggak nyambung. Nah ini yang dikhawatirkan, kalau orang nyambung ini nanti seterusnya dia juga mungkin seterusnya. Sekali konsep ini tidak nyambung, matematika itu paling penak banget. Sekali konsep ini tidak nyambung, seterusnya juga paham. Maka mulai dari penjumlahan dicek dulu, oke, perkalian oke, baru akal, gitu. Kemudian penjumlahan biasa. Kalau perkalian itu penjumlahan yang berulang, kan jelas. Penjumlahan yang berulang, gitu. Nah, untuk pangkat ini kebalikan dari eksponen pangkat, ya. Pangkat itu ya hampir sama dengan perkalian, cuman yang dikalikan itu bilangan yang sejenis, kan gitu. Baru nanti akar, gitu. Pangkat dulu, baru nanti akar. Urutannya begitu. Di anak itu akhirnya kalau misal posisinya masih belum bisa jalan, ya jangan dipaksa lari gitu. Ya jangan. Diajari dulu sampai bisa jalan. Kalau jalan ya jalan cepat, baru lari. Itu nanti nyambung terus itu. Akhirnya menimbulkan berkesadaran. Nah, berkesadaran ini akhirnya bermakna. Bermakna itu apa? Bermakna itu dia menjadi faham. Dia faham. Oh Allah, ternyata. Nah, ini akhirnya bermakna. Bermakna itu pengalaman belajar yang berkesan, dan dia akan paham terusnya itu dia paham, itu bermakna. Kemudian mampu mengaplikasikan, mampu mempraktekkan. Bermakna itu, sekali lagi bermakna itu dia paham, kemudian setelah paham dia merasa itu terkesan, dan dia mampu mengaplikasikan, maksudnya melaksanakan. Nah, mungkin kalau ini contoh yang paling gampang gini, pelajaran sholat mungkin yang paling gampang untuk masuk ke bermakna. Panjenengan pelajaran fikih, ya, pelajaran fikih tentang sholat. Di situ dijelaskan pertama tentu definisi sholat, kemudian macam-macam sholat, syarat rukunnya sholat, bacaan sholat, kaifiyah sholat. Oke. Dengan kalau proses pembelajarannya tadi berkesadaran, insya Allah itu mudah dicerna oleh anak. Dia misalkan ditanya apa itu sholat, itu sudah bisa. Kemudian bagaimana tata caranya, dia sudah bisa. Dipraktekkan sudah bisa. Itu berarti bermakna. Ya. Maknanya jelas, diulang sholat, iso sholat. Paham ya? Nah, puncaknya bermakna kemudian menggembirakan. Menggembirakan itu bukannya dalam proses pembelajaran itu mulai panjenengan salam sampai akhir itu anaknya ketawa terus gitu ya. Bukan gitu maksudnya menggembirakan di sini. Kalau itu undang saja Kirun atau Saboy Bagio gitu ya. Dalino. Nah itu kalau yang dimaksud menggembirakan ketawa, bukan itu. Ya memang ada unsur yang menyenangkan, okay? Menggembirakan di sini ada unsur yang menyenangkan, tetapi dengan diberikan anak tantangan. Ini wacaranya, ya tentu pembelajarannya jangan seperti waktolet seperti ini, hanya ceramah. Tapi saya insya Allah agak ceramah saya. Dia menjelaskan itu dengan kinestetis. Hanya kalau yang biasa itu guru hanya di depan, kemudian menjelaskan, jadi sing merangki guru dewi. Sholat itu apa? Nggak tahu, terangke. Rukun sholat itu apa? Menengah terangke gitu. Itu namanya berpusat pada terus sambil nulis di papan tulis. Kalau modelnya seperti itu wis ketinggalan zaman, nanti tidak akan menimbulkan berkesadaran dan menggembirakan. Dan terus gimana Pak? Ini caranya. Yang paling bagus ini menurut Profesor Guminarti, dan memang itu saya alami memang betul.
metode yang paling pas itu adalah inquiry. Inquiry itu metode menemukan sendiri, menjawab sendiri, mencari sendiri. Nah terus guru gimana? Guru fungsinya sebagai mediasi, sebagai fasilitator. Nah contoh tadi tentang sholat, tentang sholat. Sekarang sudah era digital. Dengan materi bisa tidak harus di buku, kalau buku tidak ada bisa dengan memberikan link. Anak-anak di sini boleh pakai apa? Misalkan untuk proses pembelajaran, anak-anak kasih link. Yang link itu sebenarnya isinya tentang materi sholat lengkap, mulai dari pengertian dan itu sudah baik. Misalkan itu, kemudian kelas, misalkan kita bagi 3 kelompok aja lah, 3 kelompok. Nah dari tema besar tentang sholat itu tadi kan ada bagian-bagiannya, mungkin 1 untuk definisi sholat, khusus definisi sholat. Yang kedua mungkin syarat rukun sholat. Yang ketiga mungkin tentang kaifiah sholat. Nah kan gitu Nah oke anak-anak, itu materinya. Linknya ini silahkan dibuka, silahkan didiskusikan. Kelompok A tentang definisi sholat, kelompok B tentang syarat rukunnya sholat, yang kelompok C misalkan tentang kaifiah sholat. Oke, kasih waktu mereka, nanti suruh diskusi, mencari, kemudian nanti tugasnya adalah mempresentasikan. Oke, nah nanti anak yang kelompok A langsung aja hari itu, ayo Pak perwakilan atau juru bicara dari kelompok A untuk mendefinisikan, nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain. Oke, sini menyampaikan definisi sholat adalah sesuai dengan sabda Allah, misalnya di dalilnya ada gitu. Kemudian sholat itu sebuah pengabdian, toleransi kepada Allah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, misalkan seperti itu. Hasil kesimpulan di sini. Kemudian kelompok B juga sama mempresentasikan tentang syarat rukunnya sholat. Syaratnya apa? Sebutkan. Rukunnya apa? Sebutkan. Oke, terima kasih. Kelompok C untuk disampaikan hasil diskusinya tentang kaifiah sholat, tata cara sholat. Oke, nanti yang lain disuruh menanggapi. Terus guru gimana? Kalau ada hal yang kurang tepat, tugas guru nanti merefleksi di akhir Jadi menjelaskan, tadi terima kasih, ini sudah hasil diskusinya, kesimpulan seperti itu. Nah, itu ada beberapa catatan. Disitulah, soal ini contoh aja ya, ini tadi contoh aja untuk menjadikan sebuah proses pembelajaran itu menjadi dinamis, sehingga nanti ini tadi di luar ini nanti menggembirakan, ya, ini diberikan tantangan. Jadi suasana itu menjadi apa mas? Menjadi cair, gitu. Cair, tidak kaku, anak-anak semangat untuk mencari jawaban sendiri, gitu ya. Orang ngantuk, kan gitu. Guru tinggal enak menyimpulkan. Salah satu contoh. Tapi memang tidak semua mapel mungkin bisa di sistem seperti itu. Nah, kalau matematika gimana Pak? Kalau matematika, kalau saya dulu yang saya praktekkan, saya itu sering menggunakan game, permainan. Kemudian dari permainan itu anak yang kreatif, anak yang aktif itu juga harus mendapatkan perhatian. Itu yang dimaksud nanti penilaiannya adalah penilaian autentik. Penilaian itu harus holistik itu menyeluruh dan autentik. Guru matematika yang dinilai jangan hanya ilmunya dalam arti misalkan tentang perkalian, dia ahli di perkalian, kemudian ulangannya dapat 10, itu langsung dijadikan 10, jangan dulu. Lihat dulu yang lain, bagaimana sikap dia ketika bekerja sama, tadi kolaboratifnya dengan teman, bagaimana ketika diskusi dalam proses keseharian. Nah, maka disinilah yang dimaksud dengan penilaian holistik, menyeluruh dan autentik, real. Pelajaran fikih tadi ya, secara teori oke, dia pinter, menguasai semua. Tapi kira-kira gimana dengan sikapnya? Sesuai nggak dengan
Sholat itu apa? Salah satu dasarnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kan gitu ya. Anak itu secara teori oke. Pelajaran tentang sholatnya bagus, semuanya bisa untuk secara teori. Tapi realitasnya bagaimana? Dilihat. Nah, dari situ akhirnya dalam memberikan penilaian panjenengan tidak terjebak. Bocah nilai sholatnya 10, hati kaya ngono senengan malah ngecek dulu nih. Nah, perkataannya kotor. Nah, ini berarti ada sesuatu yang kurang pas. Artinya, oh ternyata di situ terjadi banyak nilai yang harus kita kolaborasikan. Itu kalau bicara tentang asesmen holistik, original atau otentik. Kemudian tadi memahami, mengaplikasi, mempraktekkan, merefleksi. Nah ini Pak, refleksi itu maksudnya sudah tercermin di dalam dirinya, tercermin dalam perilakunya. Dia paham, dia bisa meraktekkan iso, tapi masih ada satu lagi, harus terrefleksi. Ada misalkan guru bicara tentang energi, guru IPA menerangkan sumber-sumber energi, kemudian manfaat energi, terus hemat energi, itu sudah disampaikan oleh gurunya. Kalau dia dalam menyampaikan tadi berkesadaran, itu tetap kesadaran, maka dia akan senang untuk belajar itu. Dia punya keinginan untuk belajar itu sehingga mudah paham. Setelah paham, dia bisa mengaplikasikan. Setelah mengaplikasikan, ada refleksi. Refleksi itu itu loh, efek langsung yang dia tahu kalau energi itu harus dihemat misalkan. Karena dia sudah paham tentang manfaat energi, tapi energi ini harus dihemat karena di sumber energi itu ada sumber yang tidak bisa diperbarui. Misalkan dari fosil batu bara. Listrik kita dari batu bara ya, batu bara. Nah, maka gini bisa dilihat kalau anak itu paham, misalkan sudah tercermin dalam dirinya. Seperti ruangan ini, ya misalkan anak-anak belajar di ruangan ini sudah selesai, ya gurunya keluar, semua atau istirahat misalkan. Kok ini tidak terpakai, maka dia secara spontan, ya, tanpa diperintah, tanpa apa, karena sudah dia sudah paham tentang hemat energi tadi dan itu menjadi ciri khas dirinya, maka dia akan secara sadar mematikan lampu karena tidak dimanfaatkan. Begitu juga dengan laptop dan sebagainya. Nah ini juga berlaku untuk guru juga sama. Kalau itu tidak dimanfaatkan, tolong dimatikan. Hubungannya dengan hemat energi. Itu berarti dia sudah memahami, kemudian bisa mengaplikasi sekaligus merefleksi. Tujuan pembelajaran itu seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar anak datang mengikuti pengalaman belajarnya tidak berkesan dan tidak ada pengaruh positif terhadap karakternya. Nah ini yang harus diperbaiki di sini di pelajaran mendalam. Jadi itu Pak. Nah, nanti itu di dalam desain ya, nanti kita akan bicara desain nanti aja. Jadi minimal panjenengan sudah memahami ya, mulai dari 8 ini dimensi lulusan, yang lulusannya nanti diharapkan memiliki seperti ini. Kemudian dalam proses pembelajaran ada 3 prinsip yang dikembangkan: berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Ingat, menggembirakan di sini bukan diartikan suasana yang penuh tawa, gelak tawa. Yaitu mungkin salah satu bisa, tapi tidak seperti itu. Tapi menciptakan suasana belajar yang dinamis, anak-anak semangat, ya. Kemudian komunikatif, kemudian merefleksi, sudah saya jelaskan. Oke. Nah, Bapak Ibu, dari lingkaran ini yang paling luar, lingkaran yang paling luar ini adalah, nah ini tadi ya, yang ini pengalaman belajar sudah, ini loh, kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran itu lebih bersifat kepada mungkin arahnya ke strategi, bisa juga
apa nggih? Bagaimana cara yang dilakukan, strategi dari kita untuk mewujudkan semua ini. Strateginya apa? Dan ini nanti wujudnya adalah dalam bentuk perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian. Ya, ini kerangka ini lebih mengarah kepada strategi atau desain, ya, desainnya ini loh. Kerangka pembelajaran sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, ini insya Allah di kurikulum Merdeka ya, yang kemarin ini sudah, cuman ini dikuatkan lagi ya, praktek pedagogis. Praktek pedagogis itu ya Bapak Ibu guru kan sebagai guru harus punya keahlian di dalam menyampaikan tadi, keahlian di dalam menyampaikan materi, mulai dari penguasaan kelasnya, ya kan, kemudian memahami karakteristik siswa, kemudian mengorganisasikan mungkin dengan cara mungkin kelompok, jigsaw atau apa terserah metode dan model pembelajaran yang dipakai itu adalah hal-hal yang terkait dengan pedagogis. Kemampuan di dalam memberikan pembelajaran, kemampuan dalam mengelola kelas, dalam memberlakukan anak didiknya. Ingat Bapak Ibu, nah ini perlu penting juga. Selipkan, selain ini, selipkan dalam proses pembelajaran itu nilai-nilai dari madrasah ramah anak. Oke. Ini semua untuk semua mata pelajaran. Untuk semua mata pelajaran, madrasah ramah anak, kemudian inklusi itu untuk anak berkebutuhan khusus, kemudian PPI, pendidikan perubahan iklim. Nah, ini juga harus dimasukkan PPI. Ada di situ MRA, madrasah ramah anak, kemudian ada inklusi anak berkebutuhan khusus, kemudian PPI itu adalah untuk pendidikan iklim, pendidikan perubahan iklim. Itu semua nanti harus bisa dimasukkan di dalam proses pembelajaran, meskipun tidak selalu, tapi nilai-nilai itu harus ditanamkan. Ramah anak itu begini Bapak Ibu ya. Sekarang sering muncul kasus bullying. Bullying itu bisa verbal, bisa fisik maksudnya fisik tindakan ya. Nah, justru sebenarnya yang paling berbahaya itu verbal, karena verbal ini bisa berkembang menjadi fisik dan biasanya intensitasnya lebih parah. Ya, kalau sekarang dengan era digital itu anak-anak lewat WA, misalkan bully kelompok, antar kelompok adanya misalnya. Ya, bullying ini sekali lagi verbal ya, dengan menyebut panggilan yang tidak baik misalkan ya, menghina itu sama ya, menghina dengan itu ya, yang menghina itu misalkan malah si kampret karena anaknya cilik juga terus si kampret, apa si gendut, apa si apa gitu ya. Nah, ini juga harus dihindarkan dalam lingkungan dan proses pembelajaran juga. Bapak Ibu guru kalau manggil anak-anaknya panggilan yang paling disenangi dan sesuai dengan nama, karena nama itu adalah doa. Nama itu pemberian orang tua yang luar biasa. Jadi jangan kemudian jeluk sidul gitu. Oke. Jadi itu dari sisi MRA. Kemudian tadi dari sisi inklusi, anak berkebutuhan khusus. Ini juga problem. Karena kita ini kadang ada beberapa lembaga sesuai dengan regulasi kita memang tidak boleh menolak kalau misalkan masih ada tempat. Di satu sisi kita SDM untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu kebanyakan tidak ada, bahkan tidak ada. Misalkan anak yang kemampuannya memang jauh di atas rata-rata, mungkin boleh dikatakan idiot ya gitu ya, mestinya ke SLB itu, tapi karena sekarang aturannya mungkin karena SLB terbatas, kemudian sekolah itu kalau misalkan ada yang daftar itu tetap boleh diterima atau diterima. Tata fisik misalkan pendengarannya
Nah, ini itu juga problem. Tidak bisa melihat, apalagi saya parah ini kalau seperti itu. Tapi mudah-mudahan lah itu yang hal-hal semacam itu yang seperti itu masih bisa ditangani oleh sekolah khusus. Tapi pada prinsipnya regulasi kita tidak boleh menolaknya, diterima. Minimal dalam inklusi ini kalau misalkan dia menggunakan kursi roda, misalkan itu ada tempat untuk naik turunnya itu disiapkan, minimal itu. Tapi kalau yang seperti itu mungkin kita belum ada kemampuan. Tapi minimal ada empati, sikap-sikap empati terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian perubahan iklim nanti mapel-mapel apapun bisa disisipkan. Karena apa? Karena memang negara kita atau dunia pada umumnya sekarang ini sudah masuk fase iklim yang berbahaya. Contoh nih, akibat rumah kaca, efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini jangan dipahami karena omah soko poco, bukan gitu. Ya, itu pemahaman yang keliru. Efek rumah kaca itu adalah terjadinya pemanasan global akibat zat karbon yang banyak dikeluarkan. Mungkin dari pabrik-pabrik, dari knalpot motor. Nah, itu yang penyumbangnya dari efek rumah kaca itu. Jadi kenapa itu menjadi sumber pemanasan global? Gambarannya begini Bapak Ibu. Ini Pak Khalid mungkin tahu sedikit. Akibat dari asap kendaraan, kemudian pabrik-pabrik yang besar-besar itu karena zat karbon yang keluar dari cerobongnya itu akan menumpuk di atas ini, yang di atmosfer sana. Nah, panas kita, panas yang biasanya dari matahari ke bumi itu langsung dipantulkan, bisa lepas ke atmosfer, itu tertahan oleh lapisan ini tadi, lapisan karbon ini tadi. Ya, inilah yang dimaksud seolah-olah biasakan seperti kaca gitu, memantulkan panas itu kembali ke bumi, sehingga suhu bumi ini mestinya berkurang karena terhalang ini tadi, kembali ke bumi akhirnya sumuk panasnya tambah. Karena panas yang berlebihan, maka banyak lapisan-lapisan es baik yang di utara, selatan, di gunung-gunung itu sekarang sudah mulai cair. Kemudian efeknya lagi air laut meningkat, ketinggian air laut meningkat. Maka sekarang banyak beberapa wilayah yang dulu itu daratan sekarang hilang, tertutup oleh air itu. Dan Semarang, Pantura itu banyak Pak. Pantura itu sampai ke tengah itu sudah berapa kilo sudah tertutup air. Itu akibat naiknya air laut. Untuk Pacitan tidak tahu, karena Pacitan kebetulan aja ini agak tinggi ya. Tapi kalau Pantura itu tinggi, ya, itu. Jadi ini perlu dijelaskan kepada anak-anak untuk efek rumah kaca PPI, perubahan iklim ini. Kemudian itu juga hubungannya dengan program kita yang kemarin sudah saya sampaikan, yaitu program Ajiwiata. Program Ajiwiata, ya minimal cinta kepada lingkungan itu, lingkungannya bersih, rapi. Ya. Kalau tidak mampu menanam tanaman besar, cukup dengan tanaman-tanaman perdu di pot-pot gitu ya. Itu tetap dilakukan. Oke. Ini biologis. Kemudian lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran itu ya banyak. Lingkungan pembelajaran ini. Lingkungan ya lingkungan sekitarnya. Kemudian lingkungan sekolahan. Itu ya misalkan ada program apa Pak? Misalkan ya hubungannya tadi ini dengan kehidupan tadi loh, nama lingkungan tadi, PPI tadi nanti sudah bisa lingkungan pembelajaran. Kemudian kemitraan pembelajaran ini nanti bisa ya antar guru dengan siswa, dengan orang tua, dengan dunia usaha. Kemitraan. Misalkan sini ada program nama Pak, punya program kewirausahaan.
di sini. Misalkan ada kewirausahaan, kewirausahaan, misalkan ada program kewirausahaan, kaitannya dari nanti menyiapkan anak-anak yang punya keahlian di bidang lain. Misalkan yang di madrasah mana ini Nurhuda itu membuat jamu, ya dari kunir, dari temulawak, kemudian nanti juga bisa mitra-mitra dengan pengusaha di sekitarnya, bakul-bakul, mitra dengan dinas terkait, kemitraan. Ini, misalkan kesehatan, biasanya kita mesti bermitra dengan puskesmas, gitu. Nah, ini harus ada nih kemitraan dengan puskesmas. Pemanfaatan digital sekarang sudah langsung kemarin tidak ada, ini masukkan. Sehingga nanti guru matematika nanti bisa lihat di CP-nya itu dan di struktur kurikulumnya itu ada di situ penguatan di bidang digital. Jadi matematika itu ada penguatan digital hubungannya dengan coding. Ya, dengan coding. Coding itu nanti juga hubungannya dengan AI. Ya, tambah luas ini. AI. Apa itu AI? Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Nah, nanti di situ coding dikembangkan. Coding lebih ke pembuatan bisa berupa narasi, berupa perintah, ya, perkataan perintah kepada AI. Ini manfaatnya banyak, tapi negatifnya juga banyak. Saat ini kita ini kan diharapkan grow mindset, berpikir bertumbuh, berpikir berkembang. Tapi dengan adanya AI ini bisa saja kalau kita terlena, kita terlalu menggantungkan kepada AI. Tapi AI juga penting. AI juga penting. Contohnya yang gampang itu gini, Pak, Bu Guru. Ya nanti mungkin sananya juga akan menyesuaikan, pasti akan menyesuaikan. Misalkan jenengan pengen membuat RPP, asal perintahnya nanti benar, gitu. Itu AI akan mengerjakan. Nah, misalkan saya seorang guru matematika kelas 10 semester 1, materi tentang apa sebutkan. Nah, kemudian pendekatan deep learning dan kurikulum berbasis cinta, kan gitu. Yang cinta belum saya singgung gitu ya, misalkan seperti itu. Kemudian dilengkapi dengan rangkuman materi, ya, asesmen, perintahnya gitu. Diklik gitu, nanti dia akan berpikir berapa detik itu langsung keluar seret, terus lengkap. Nah itu AI contohnya seperti cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Misalkan jenengan pengen membuat PPT, tentang apa, sebutkan pokok-pokoknya gitu. Buat dalam sekian PPT, maksudnya sekian slide, dia akan mengerjakan nanti. Bahkan sampai animasinya itu dia bisa. Sampai animasinya bisa. Nanti kalau nggak percaya, nanti ada saya di HP saya, nanti tak suruh dengarkan jenengan lagu tentang ini. Sehingga AI. Jadi kita hanya setor tulisan, ya, kepada AI, tolong buatkan lagu tentang AI, tentang materi ini. Dia akan berpikir seret, tapi ada yang berbayar, ada yang tidak. Kalau video berbayar biasanya. Jadi tunggu berapa detik, mungkin ya 1 menit paling lama. Dia akan muncul hasil dari AI. Iya, kalau nggak percaya nih. Artinya Pak Kawi tadi mana? Oh, dan ada satu lagi. Oh ini. Oh iya ya, tapi sinyalnya nggak. Saya jadi tak kurang itu. Nah, coba Mas Saman hubungkan di internetnya. Ya. 123. Nah, ininya tak terus sudah.
Oke. Barangkali ini untuk konsep ini sambil nunggu di anunya sampaikan itu Bapak Ibu, ya. Jadi pendekatan deep learning tadi secara umum seperti yang sudah saya sampaikan ini. Oke. Ini untuk deep learning. Jadi pada prinsipnya deep learning ini sebuah pendekatan, bukan kurikulum baru. Ya, pendekatan saja. Sama Pak. Oke. Hanya bersifat pendekatan saja. Pendekatan, tetapi nanti efeknya ada beberapa CP yang dilengkapi yang hubungannya dengan pendekatan ini. CP-nya nanti bisa dibuka atau di-download di keputusan BSKAP nomor 46 2025. Ya, keputusan orang permen, keputusan BSKAP nomor 046 2025 tentang CP yang baru, capaian pembelajaran. Oke. Kemudian untuk untuk isi, ya, isi itu kalau nggak salah yang nomor 10 Permendikdasmen nomor 10 2025, ya, itu standar isi. Mudah-mudahan tidak terbalik karena dua ini, satu standar isi, satu standar kelulusan tadi. Ini apa ya? Ini standar dulu. Oke, nah ini nomor 10 tentang SKL, oke. Kemudian nomor 13 ini tentang isi, tentang isi itu struktur kurikulum dan seterusnya. Oke. Itu nanti bisa dibuka lagi. Coba ini saya akan dengarkan tadi yang saya janjikan untuk AI ini. Ini prosesnya yang buat AI, bukan saya. Nah, ini videonya pas favorit joget-joget di Fintech gitu. Nah, sama teman-teman. Disingkat jadi lagu. Nah, diinsersikan nanti yang kurikulum habis ini, yang berbasis cinta. Nah, ini yang berbasis cinta ini. Jelas Kiki Jabra. Tapi itu bentuknya aplikasi nopo. AI itu ya Pak, kayak itu, tapi ada yang punya sebagai profil gitu seperti itu. Dengan mungkin bisa sembunyi AI ya. Gambarnya seperti lingkaran pilot hitam dari coba dengan AI itu. Karena AI ini Pak, AI dia Google AI. Nanti kan ada yang itu hasilnya AI apa itu? Nah, jadi ini gambaran lingkaran hitam. Ini mungkin dicontoh dia. Oh iya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi AI itu manfaatnya banyak, ya, tapi juga negatifnya banyak. Kadang bisa membunuh kreativitas juga kalau misalkan kita terlalu tergantung dengan AI. Ya kalau cukup dengan AI kan gitu. Nah, gitu. Baik, ini tentang ini sekarang mungkin sambil ini. Oke, sebelum ke kurikulum cinta barangkali ada yang ditanyakan terkait dengan pendekatan mendalam Bapak Ibu yang ingin disampaikan barangkali, karena ini hal yang baru. Tentu pemahaman kita yang paling penting dimasukkan ke kita, otak kita,
ini adalah sebuah pendekatan. Sebuah pendekatan itu berarti sebuah upaya, ya, sebuah upaya atau cara supaya pembelajaran kita itu semakin efektif. Ya. Agar teman-teman anak yo dalam belajar dia paham dalam suasana yang menggembirakan, kemudian bermakna, kemudian mampu merefleksikan. Itu intinya itu. Jadi tidak sekedar dia paham, dia bisa mempraktekkan bisa, tapi tidak istiqomah melaksanakan. Hanya tidak terefleksi dalam kehidupan sehari-hari. Ini sing berat, sing paling terakhir itu. Jadi nggih pahami ya dengan pembiasaan di sini. Pembiasaan itu bisa juga sebagai upaya ini agar anak-anak itu tercermin nanti kalau di masyarakat lulusan dari MA Ma'rifatul Mulya itu misalkan dalam bertutur kata itu bagus, sehingga wonten pengampu bahasa Jawa itu kan terefleksi. Kok anak di sini cara ngomongnya itu nggak jelas, tingkah lakunya nggak mencerminkan anak madrasah, ini ada tanda tanya besar. Kenapa gitu ya? Harus begitu. Terus kita perbaiki upaya internal kita sehingga benar-benar bisa bermakna dan bisa terefleksi dalam menjadi karakter lah. Karakter itu misalnya menjadi karakter gitu kesimpulannya. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan kurikulum berbasis cinta. Ini adalah memang berawal dari ide Pak Menteri kita, Pak Menteri kita yang baru, Pak Yai bahwa beliau mengharapkan bahwa proses pembelajaran itu dilandasi karena cinta, dilandasi dengan rasa kasih sayang, ya kan? Karena mengajar yang paling pas itu harus diawali dengan mengajar dengan hati. Kalau mengajar dengan hati itu lain ya. Kalau mengajar kita dengan tuding lain. Itu anggap saja sebagai efek yang lain ya. Tapi ketika kita mengajar, mendidik itu gunakan dengan bahasa hati. Upayanya juga tidak sekedar dengan mengajar, tapi iringi dengan doa. Nah, itu luar biasa. Hanya ya dirialoi dulu ya, anak-anak kita mungkin di awal atau di akhir ketika selesai pelaksanaan pembelajaran di akhir dengan doa bersama apa seperti itu. Doanya itu tidak hanya untuk dari sisi kognitifnya, tapi perilakunya dan sebagainya anak-anak dari kita ini memiliki perilaku yang baik. Oke. Nah, di sini bisa dilihat kurikulum berbasis cinta adalah sebuah kurikulum yang dirancang dengan menitik beratkan pada pengembangan karakter, pembelajaran berbasis pengamalan, kemudian serta perhatian yang mendalam terhadap aspek sosial emosional dalam pendidikan. Kurikulum ini bertujuan untuk melahirkan insan yang humanis, nasionalis, naturalis, toleran, dan selalu mengedepankan cinta sebagai prinsip dasar dalam kehidupan. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang. Nah, ini sebagai landasannya. Mengajar dengan cinta itu bisa diterjemahkan sederhana. Guru mengajar dengan cinta, hubungan antar guru, antar anak dengan guru itu dengan rasa penuh kasih sayang, gitu. Itu yang paling mudah. Tapi itu semua adalah langkah-langkahnya. Tapi ada nilai-nilai yang pengen dimasukkan di dalam kurikulum cinta ini sebagai gantinya rahmatan lil alamin. Ada 5/6. Ini masih garing karena masih kemarin belum diputuskan oleh Dirjen Pendis. Nanti apakah jadi 5 saja atau 6, kita nanti ada info terbaru saya sampaikan. Apa saja itu? Yang pertama adalah hubbullah, ya, nilai-nilai yang dikembangkan ini nanti dalam kurikulum cinta sebagai ganti dari rahmatan lil alamin, ya, itu adalah hubbullah wa hubbur Rasulullah, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian hubbun nafs, cinta kepada diri sendiri, hubbun nafs, hubbun nas, cinta kepada sama manusia. Kemudian hubbul haibah, ya, cinta kepada lingkungan. Kemudian apa itu hubbul waton, cinta kepada
bangsa dan negara. Dan dalam straight hubul ilm, cinta kepada ilmu ini masih nanti apakah jadi masukkan atau tidak, karena kaitannya nanti ketika menyusun RPP. Jadi nilai-nilai itu, nilai-nilai yang hubullah, hubur rasul, hubun naf, hubun nas, hubul khaibat, dan hubul waton itu disisipkan, diinsersikan di dalam proses pembelajaran. Nanti gambarannya ini meskipun saya belum ke sana, tapi ini ben awal misalnya. Jadi nanti gini Bapak Ibu, RPP kita yang sudah kita buat selama ini, insya Allah ya tidak akan jauh berbeda. Cuman tadi itu ada tambahan di atas itu, nanti apa temanya apa, hubbullah. Barangkali ada kaitannya dengan menguatkan cinta kepada Allah. Materi yang akan kita sampaikan. Bisa juga hubbul waton. Kalau misalkan isi materi pembelajaran itu tentang nasionalis, gitu. Bisa juga dalam satu materi itu tidak hanya satu tema, bisa hubbullah, hubbul waton, hubbun naf, gitu. Bisa. Tapi setidak-tidaknya, gitu, itu dalam satu subpokok bahasan, gitulah, satu subpokok kalau sekarang bukan subpokok istilahnya, mas, capaian ya dalam satu CP ya, dalam satu CP itu ada nilai temanya yang dimasukkan. Kemudian masih ada lagi nanti pendekatannya di learning tadi, apakah hubungannya dengan apa Pak? Ketakwaan tadi, bisa juga bernalar kritis, gitu. Anunya di RPP-nya. Nah nanti untuk CP-nya, insya Allah karena sudah terbit yang baru, panjenengan tetap buka-buka ya. Makanya buka-buka, dicocokkan. Mungkin ada tambahan-tambahan di bawahnya kaitannya dengan pendekatan disiplin saja, karena itu keluaran dari dinas. Kalau yang nilai cinta itu sudah kita masukkan di atasnya. Nah, oke, kita lanjut. Tujuan KBC sudah itu sudah jelas itu nanti. Nah, indikator cinta, Bapak Ibu, bisa kita lihat perhatian dan pengertian. Jadi dalam proses pembelajaran itu, nah itu maksudnya. Bapak Ibu guru untuk perhatian kepada anak, pengertian. Nah, ini penjelasan seperti itu. Kemudian keterbukaan, komunikasi jujur. Ingat ya, ini dalam proses pembelajaran. Nilai-nilai ini ada indikator cinta dalam proses pembelajaran. Kemudian dukungan emosional, kondisi yang saling mendukung, ya, sehingga dapat memahami bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Ini harus ditanamkan. Dan ini untuk semua mapel. Tidak tugasnya guru PAI atau guru agama, kalau dia PMP atau pelajaran PKN, tidak. Ini semua mapel. Keinginan untuk menghabiskan waktu bersama, nah, ini luar biasa. Kalau anak itu sudah klop dengan gurunya, ya pengennya selalu dengan bapak ibu gurunya. Orang malah kecing, aduh kayak Pak Kain, aduh ya sebenarnya repot. Jadi kesannya harus dihilangkan itu. Jadi kita berupaya anak-anak itu dalam proses pembelajaran benar-benar kehadiran kita itu sangat diharapkan. Gue kalau semuanya enak, ilmunya gampang diterima, toleran ya, memberikan rasa aman ya. Ini kadang-kadang kita ini kan ini lingkungan yang penuh kenyamanan, kepercayaan, keamanan. Terus niatan jangka panjang, niatan jangka panjang tadi itu. Jadi kita ini mendidik anak itu benar-benar supaya anakku besok, anak yang saya didik ini benar-benar mendapatkan manfaat yang luar biasa nanti ke depan. Dan anak-anak itu biasanya baru sadar, termasuk kita dulu yang dulang guru sok ngeyel, bareng sok kan alah masya Allah, oh iya, dia seperti dulang tajwid saya itu, iya gitu ya, terpaksa gitu ya. Bareng sekarang sudah merasakan, oh masya Allah, dia luar biasa kan gitu. Nah ini adalah niatan jangka panjang. Kemudian tindakan kasih sayang jelas, komitmen
komitmen, terciptanya komitmen menganisarkan kepercayaan, tanggung jawab, dan keinginan untuk terus bertumbuh bersama dalam kebaikan. Memberi dan menerima kepedulian, sikap nasionalis. Ya, ini ada keterangan nasionalis ini. Baik, lanjut. Prinsip. Nah, ini prinsipnya Pak. Kalau tadi di pendekatan di planning ada 3 prinsip saja. Ini kita prinsipnya cukup banyak, tapi ini cukup diketahui dan dipahami aja, nggak perlu dihafalkan. Keberagaman, kebersamaan, kekeluargaan. Ini kan sebenarnya dengan rahmatan lil alamin kemarin. Jadi keberagaman, kebersamaan, kekeluargaan, kemandirian, kesaraan, ya, kejujuran, bermanfaatan. Sudah, lanjut Mas. Indikator. Nah, ini kalau indikatornya ini perlu kita baca nih. Jadi indikator kalau KBC berhasil maksudnya ini ada pengembangan karakter. Jadi karakternya, empatinya muncul, kedermawanannya muncul, rasa hormat, ya, pembelajaran berbasis nilai, mengintegrasikan moral seperti kejujuran. Anak-anak kita memiliki jiwa yang jujur, tanggung jawab, dan seterusnya. Keterlibatan menciptakan lingkungan ini dengan punya PPI. Kemudian kegiatan mengajarkan kegiatan sosial, relawan, ya, pendidikan keluarga, refleksi, terakhir. Lanjut Mas. Nah ini Pak, untuk temanya. Sekarang temanya ini nanti yang akan dimunculkan di RPP-nya. Tema cinta kepada Allah, misalkan. Nanti ada 6 dari 5 ya. Tujuan membentuk kecintaan mendalam kepada Allah sebagai sang pencipta dan pemelihara, cinta kepada Allah sebagai muara munculnya cinta pada makhluk lainnya, materi, keimanan dan ketakwaan. Jadi nanti yang akan menjadi pedoman kita, yang akan kita masukkan, dan ini tidak harus semuanya, dipilih salah satu aja untuk materi ini. Misalkan tentang apa yang ada kaitannya dengan materi kita, ambil salah satu. Tema 2, ya, cinta Rasulullah. Tujuan meneladani akhlak mulia Rasulullah sebagai teladan cinta kasih. Tujuan sejarah kehidupan Rasulullah. Ini materi Mas, maaf, materi ini Bapak Ibu. Ini sejarah kehidupan Rasulullah, ya, mempraktekkan sifat-sifat Rasulullah. Kita di materi ini. Di ensolir. Nah, materi hubungan sampai nanti terakhir hubul ilmi. Baik, secara garis besar itu Bapak Ibu yang terkait dengan KBC. Ini sebagai contoh yang mau dengan ada gambaran langsung ke ini. Di draft ya, ada draftnya sebenarnya pun gak ada kalau pun proses tempat jadi awal draft pembelajaran ini senes yang mendalam saya kurikulum ber-KBC terus nah ini panduan ini KBC ini Ini panduannya sudah ada, cuman kita langsung aja ke sini Pak. Ini masih draft ya, karena belum diputuskan. Nanti kita tunggu kapan di contoh RPP mawon dan panjenengan. Nah ini saya cinta kepada sesama ini wau dulu, singklo dulu ya. Ada cinta kepada Allah dan seterusnya. Sini di panduan sudah ada materinya. Mungkin di proses mulai sama Pak dari awal. Haryanto dari awal. Dari lanjut kalau nggak salah yang di Istiqomah ya. Di sekolah. Ini kita boleh guys. Contoh RPP, ini ngesor Pak. Nah ini
Ini kelas kita nih. Kelas F MA. MA ya. di kelas. Contohnya ini ya, iki yang tak anu nganti panas itu panas sofi. Udah dia panjang tulisannya nih mata pelajaran akidah akhlak fase F ya. Materi pokok menghindari fitnah dan apa nih namimah. Tema kurikulum berbasis cinta. Nah ini nanti ditambahkan begini di yang kurikulum berbasis cinta. Di sini yang ada kaitannya ternyata cinta kepada sesama, hubbunas. Nah ini kemudian materi insersi ini adab kepada sesama. Karena tadi di ini Pak, di kotak tadi yang di atas itu setelah sini cinta kepada ini nanti ada di bawahnya di materi itu salah satunya adalah adab kepada sesama. Itu yang diambil. Materi jenengan kan ini, materi pokoknya sesuai dengan CP yang ada itu kan ini misalkan menghindari fitnah dan namimah. Nah, yang diinsersikan ini diambil dari yang tadi loh Pak, yang hubullah itu kan ada materi di situ. Materi sekian, tadi yang saya katakan silahkan pilih yang sesuai dengan tema yang diambil di sini, yang pokok bahasan di sini. Maka di sini misalkan yang diambil adalah adab kepada sesama. Kemudian alokasi waktu tetap. Dan ini maaf contoh ini belum dimasukkan yang di learning, makanya nanti kita tunggu. Nanti insya Allah di sini setelah materi insersi ini ada di bawahnya pendekatan deep learningnya apa kan gitu loh, yang sesuai dengan materi DPL 8 DPL loh. Apakah nanti yang keimanan, tapi kalau yang ini mungkin bisa karena cinta ya, itu keluargaan. Soalnya dipilih yang keluargaan tadi. Di keluargaan itu juga ada sub tema apa sub materinya, nah itu nanti dimasukkan di situ. Ini di judulnya. Kemudian di tujuan ini setelah apa? Ini sama setelah mengikuti ini tercatat stabilitas masyarakat yang rukun, tentram dan damai dan dilandasi. Ini tambahan. Yang ininya sama, misalnya nanti dilihat di CP-nya itu. Terus loh, ada kata-kata dilandasi rasa cinta kepada sesama. Ini ditambahi karena sesuai dengan temanya. Maka tujuannya yang ini sama ya, ditambahi dengan rasa cinta kepada sesama. Nanti begitu di dalam membuat RPP-nya. Makanya hanya ditambah aja, dikembangkan saja. Dari sini bisa kurikulum mana kurikulum? Kurikulum ada ya? Nah, ini mungkin ini nonton ibu. Ini contoh, memang ini belum final, tetapi nanti gambarannya Bapak Ibu di RPP itu ini ada ditambahi tema kurikulum berbasis cinta dan pendekatan deep learning di atasnya. Kalau cinta sudah kita ngambilnya di sini tadi, misalkan kita ambil ini cinta kepada sama atau hubbunas. Kemudian materinya terus timbangan hubbunas nanti. Dan coba kita cari hubbunas. Dia apa? Allah. Kemudian hubbunas. Bang materi Pak itu memberikan akhlak kursi, terpuji kepada diri sendiri terhadap sesamanya Rai. Bentuk kegiatan membiasakan akhlak budi pada diri sendiri. Ini mestinya ada kan cinta sesama nih, seperti tawakal ini. Tapi itu apa tuh? Hubbunas apa sih? Nas nih kalau ini. Jenis kegiatan sesama.
sama Pak. Itu Hubunnas. Ini sendiri nih. Oh, Iya. oh Hubunnas kan itu. Iya. Pak Hubunnas itu sendiri lah ya. Iya. Nah, ini dia. Iya. Bukan di sini. Hubunnas ini Pak, Hubunnas. Saling mau tetap. Hubunnas. Terus. Ini yang gini. Terus enggak jelas. Lu Hubunnas Hubunnas, ya. iya. Ini di sini ya. Nah, dulu panas yang kiri ya. Iya. Hubunnas apa ini? Nah, niki Pak, Bapak Ibu nggih. Niki cinta kepada bantu keren ya. Cinta kepada sesama, hubunnas materi, akhlak terhadap sesama mau yang tidak. Jadi ngambilnya dari sini. Ngambilnya dari sini. Kemudian untuk apa? Tujuan itu memang ditambahi sendiri kalimatnya sesuai untuk menjadikan rasa cinta kepada sesama, mewujudkan rasa cinta kepada sesama. Ini kegiatannya anak-anak mau memilih apa? Etika bermain, anak dapat bertoleransi, menghargai, ini nilai-nilai yang ada, nanti bisa dibaca sendiri. Ini sebagai contoh KBC. Jadi yang paling pokok Pak, kita kembali ke sini tadi. Yang bawah ini. Oke, baik. Itu tadi gambaran Bapak Ibu terkait dengan pengertian deep learning dengan apa? Kurikulum berbasis cinta. Nah, ini untuk implementasinya pembelajaran mendalam plus kurikulum berbasis cinta, tetap kita melaksanakan 3 kegiatan ini pancet, ini tidak berubah, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, asesmen, ini memang sama, gitu. Itu sama. Lanjut. Perencanaan pembelajaran mendalam itu ada proses identifikasi, desain pembelajaran, asesmen, pengalaman belajar. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti untuk proses ini dulu sudah ada semuanya. Dari mulai perencanaan, pelaksanaan, penilaian itu sudah ada. Hanya ada tambahan dalam pendekatan saja. Yang penting dalam membuat RPP itu ada apa Pak? Ada judul jelas, kemudian tujuan, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, itu cukup. RPP-nya nanti hanya itu. Yang judul kan jelas, judul, kemudian tujuan, langkah-langkah pembelajaran, kemudian penilaian. Penilaiannya tadi yang jelas harus otentik dan holistik. Itu. Jadi insya Allah dalam waktu dekat nanti kalau memang yang KBC ini sudah didok oleh Dirjen Pendis, nanti saya akan mencoba membuat contoh yang RPP yang sudah gabungan antara pendekatan KBC dan pendekatan deep learning. Hari ini yang penting panjenengan paham dulu apa sih deep learning itu dan apa sih nilai-nilai KBC. Deep learning ini penyempurnaan dari 5 proyek, ya. Kemudian untuk yang kurikulum berbasis cinta penyempurnaan dari RA kemarin, ya. Ada di P5RA, proyek penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin. Nanti proyeknya ini dimasukkan di kurikuler, tapi memasukkan nilai-nilai tadi dalam proses pembelajaran. Ini nama. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan. Jadi nanti kalau ketika ada sudah didok pelaksanaan, dengan sudah tidak bingung, minimal sudah tahu dengan yang disampaikan Pak Pol itu ini. Gitu. Nah,
Hanya nanti implementasinya di lapangan perlu nanti dilihat juga apakah prinsip-prinsip ini sudah bisa masuk, mulai yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Hasilnya, pengalaman belajarnya, dia tidak hanya memahami, tapi bisa mengaplikasi dan bisa merefleksi. Pengertiannya itu. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, saya kira nggak perlu panjang-panjang karena mungkin masih banyak kegiatan yang lain. Untuk Bapak Ibu dulu dalam kami menyampaikan, barangkali ada hal yang kurang tepat, tapi mungkin saya takut mau loh. Saya kasih waktu kalau masih ada yang ingin bertanya. Anak Pak, saya mau tanya, kalau enggak tutup. Belum. Jaring Pak. Oh belum. Oke, kalau memang belum, nanti materi insya Allah saya share di grupnya Pak Kepala. Nanti biar kasih ulang lagi dan bisa disampaikan ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.